Pak, saat ini era suku bunga rendah yang berlanjut bisa mempengaruhi bisnis dari manajemen investasi dan apa saja peluang serta tantangan yang diantisipasi. Jadi kita lihat suku bunga rendah ini positif buat perekonomian secara keseluruhan karena memang dengan turunnya suku bunga terutama kredit ya, perusahaan-perusahaan akan kondisi keuangannya akan lebih bagus karena biaya bunganya lebih rendah. Dan juga bank-bank juga dengan cost of fund yang lebih rendah, mereka bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah. Nah, ini akan positif buat company-company, terutama yang mempunyai utang. Mereka juga akan mempunyai insentif buat berekspansi, karena bunganya rendah. Gitu. Nah, itu harusnya impact-nya ke perekonomian dan juga ke pasar modal. Terutama saham ya. Jadi perusahaan-perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih bagus pasti valuasinya juga akan naik lah. Terus nggak cuma saham, fixed income, bunga rendah kan berarti yield turun. Yield turun berarti harga obligasi akan naik. Nah itu juga buat fund-fund yang basisnya adalah fixed income, bonds terutama, itu akan juga mengalami kenaikan NAV-nya. Mungkin impact ke money market fund akan sedikit negatif karena return-nya akan turun. Cuman menurut kita tetap ada peluang bahwa selama ini deposan yang menikmati deposito tinggi dan sekarang akan turun, itu mungkin akan shift juga ke money market fund atau fixed income fund atau malah mungkin yang punya risk appetite tinggi bisa ke saham. Jadi kita lihat harusnya net-net akan positif buat market Indonesia. Oke, itu kan berarti peluangnya yang bisa dilihat. Tantangannya apa yang bisa dihadapi? Tantangannya sebenarnya sekarang itu kan dengan pemerintah lebih mengejar growth sekarang kan. Kalau kita lihat kebijakan Menteri baru Pak Purbaya kan meningkatkan liquidity di market sehingga nanti mungkin ke depan inflasi akan sedikit naik. Cuman menurut kita juga mungkin jangka menengah panjang inflasi naik. Karena kalau kita lihat sendiri kan juga BI juga ada namanya output gap. Output gap itu adalah gimana potensi perekonomian Indonesia ini kalau dalam full capacity. Nah itu hitungannya BI dan beberapa analis ekonomi makro menunjukkan itu 6%. Jadi selama growth kita di bawah 6% harusnya inflasi nggak akan naik signifikan gitu. Jadi kita lihat memang jangka menengah panjang mungkin ada resiko inflasi. Ada resiko inflasi. Tapi jangka panjang ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun? Mungkin dari 2-3 tahun ke depan lah ya inflasi. Cuman dalam setahun ke depan menurut kita masih. Berarti sampai dengan akhir tahun ini tantangan? Iya, tantangan mungkin sekarang ini kalau kita lihat rupiah kan melemah ya. Nah itu juga menurut kita salah satu yang mungkin bisa membuat kinerja pasar modal kita agak terganggu. Karena rupiah tetap aja selama rupiah melemah harusnya kan berarti kan biaya impor kita juga akan naik. Itu kan mungkin akan impact juga ke perusahaan-perusahaan yang banyak importnya. Atau perusahaan-perusahaan yang punya utang luar negeri dalam bentuk US dollar itu yang akan impact. Cuman tadi net-netnya menurut saya masih sangat positif masih sangat positif ya. Dan apa yang menjadi strategi dari MI untuk bisa mengoptimalkan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang masih cenderung penuh tantangan? Jadi memang kita lihat di setiap siklus ekonomi selalu ada peluang. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu kan yang perform itu adalah aset kelas fixed income. Kalau kita invest di SBN 10 tahun yang lalu, itu mungkin kita akan dapat total return-nya lumayan besar. Mungkin CAGR sekitar 6-7%. Jauh mengalahkan return saham 10 tahun terakhir. Nah, dengan berubahnya kebijakan government yang tadinya mungkin di era Bu Sri Mulyani lebih sangat konservatif, sehingga yang diuntungkan adalah aset kelas fixed income. Sekarang ini dengan model yang lebih pro growth itu akan menguntungkan saham menurut kita. Jadi kita lihat bahwa aset kelas saham menjadi menarik buat investor-investor kita
Dan kita udah lihat juga ada shift dari tadinya orang majority di money market, sekarang mulai shift ke fixed income nanti, dan juga menurut kita udah saatnya juga mungkin sebagian geser bisa ke saham. Iya, gitu. iya. Nah, bagaimana Anda melihat prospek aset kelas di pasar keuangan Indonesia di tengah perombakan kabinet, ada juga RAPBN 2026, serta kembalinya era bunga rendah. Tapi kita ketahui juga rupiah memang terus melemah. Ya. RAPBN sendiri kita lihat memang, APBN 2026 kan udah ditetapkan, itu defisitnya dinaikkan dari 2,48 ke 2,68%. Jadi ada sedikit melebar defisitnya. Itu itu menunjukkan bahwa ada ekspansi di fiskal kita. Itu balik lagi sama akan positif ke saham karena itu kan pro growth. Memang ada tantangan, mungkin ada resiko di fixed income. Tapi balik lagi, selama saya rasa sekarang tingkat bunga kita cukup tinggi, sehingga masih menarik buat investor-investor fixed income buat masuk ke SBN kita. Tantangan kedua adalah rupiah. Tadi kita ada diskusi rupiah. Kalau rupiah yang terus melemah, mungkin itu juga ada menjadi resiko sendiri buat investasi kita. Tapi kita lihat di Amerika sendiri kan juga lagi ada tren penurunan suku bunga juga. Fed akan cut lagi mungkin sekali 2 kali lagi tahun ini. Itu mungkin akan membuat ya harusnya tren dolar itu akan melemah juga, sehingga harusnya rupiah kita bisa menguat.